Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa. Jumpa lagi dengan saya, Romo Renaldo Antoni Haryanto PR atau Romo Aldo dari Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Agung Jakarta. Biasa saya kalau masuk YouTube begini berarti ada sebuah konten spesial dari yang lain ya. Jadi, makanya hari ini memang kontennya adalah konten spesial. Untuk episode ini dan beberapa episode berikutnya setelah ini, Komsos Kuskupan Agung Jakarta bekerja sama dengan LDD KAJ. Wah, apa itu Romo LDD KAJ? Ya, ini kan kita harus tanya-tanya dulu ya. Mungkin Anda ya sudah pernah dengar istilah itu ya. LDD, apa bedanya sama LCGC? Itu sama-sama L ya. Hari ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, ya. Saya ditemani oleh seorang Romo juga. Tapi ini Romonya pakai batik ya. Kalau kalian pakai jubah Romo ya. Ini Romo nih, beneran nih, Romo beneran ya. Romo Adrianus Suyadi SY. Beliau adalah direktur Romo ya. Direktur apa kepala atau koordinator? Direktur. Istilahnya. Direktur LDD KAJ. Komsos tuh nggak ada direktur ya, adanya ketua Komsos. Nah ini direktur, berarti jabatannya lebih tinggi dari saya. Direh dan diatur. Oh, apa? Direh dan diatur. Direh dan diatur. diatur ya, diatur sama Allah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kenapa ada Romo Suyadi di sini? Karena beliau mau cerita-cerita sama kita tentang apa itu LDD dan bagaimana kiprah LDD Kuskupan Agung Jakarta selama ini, yang tahun ini sudah dan akan menginjak tahun yang ke-63 tahun, betul ya Romo ya? Betul. Nah, kita mau langsung korek-korek dari bosnya langsung ini ya, bukan bos sih, pelayan, pelayan. Pelayannya langsung yaitu Romo Adrianus Suyadi. Apa kabar Romo? Baik, sehat. Baik, puji sehat, Tuhan, ya. Puji Tuhan ya. Nggak terasa Romo ya, LDD udah 63 tahun ya. Itu 63 tahun LDD udah ngapain aja Romo? Iya, LDD 63 tahun, tapi sebetulnya saya di LDD baru 4 tahun, tahun 4 keempat. tahun, Ya, berarti tapi kurang lebih ya LDD Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta ya kepanjangannya. Ya, Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta itu adalah sebuah karya sosial kemanusiaan milik keuskupan ya. Yang misinya sebetulnya menggerakkan komunitas-komunitas untuk karya kasih Tuhan gitu ya. Menterengnya Tuhan. Begitu. Oh, iya. Mentereng. Ya. Di bidang sosial? Di bidang sosial tanpa ya? membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang apapun. Jadi kita umum sifatnya ya. Umum ya. Ya. Saya tuh kan baru jadi Romo juga baru 11 tahun ya jadi imam. Tabisan 11 tahun yang lalu. Baru ngeh itu ternyata memang sejak awal mula, misalnya kayak Bapak Kardinal ya, Kardinal sebelumnya, Kardinal Julius, saya lihat ini gedungnya juga mencerminkan apa yang mau disasar oleh kuskupan ya. Jadi satu kompleks ini ada katedral, ada wisma kuskupan, depannya gedung pastoral, belakangnya gedung LDD, gedung karya sosial. Jadi pastoral dan sosial itu gabung jadi satu depan belakangan gitu. Betul, satu kompleks ya. LDD itu berarti kantornya di gedung karya sosial. Belakangnya gedung karya pastoral. Betul. Nah. Karena mau mengungkapkan bahwa di dalam gereja itu ada pelayanan yang sifatnya sosial kemasyarakatan ya. Kita menghadirkan itu. Jadi kan indah rasanya kalau ada teman-teman yang dari berbagai macam latar belakang datang ke kompleks katedral. Ada teman-teman yang berjilbab, ada teman-teman yang berpeci, ada teman-teman yang disabilitas dan sebagainya. Itu menjadi wajah gereja menjadi indah itu ya. Iya, memang indah Romo. Jadi sesuai dengan tema inklusivitas, menerima seluruh keberagaman dan menerima semua. Betul. Berarti ada teman-teman itu berarti mana selama ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga mana, atau ada unsur-unsur masyarakat golongan mana yang dilayani Romo? Ya, LDD fokusnya pada masyarakat yang sering dikatakan prasejahtera ya, saudara-saudari kita yang prasejahtera, yang kalau kita menggunakan istilah prasejahtera, atau kalau
menggunakan istilah umum ya orang miskin gitulah. Miskin, rentan miskin. Rentan gitu. miskin dan dari berbagai macam usia maupun latar belakang. Terus terang yang kami layani selama ini mayoritas itu umum ya, bukan Katolik, bahkan Katolik hanya minoritas ya, karena Katolik kan sudah dilayani oleh pastoral kita lah, pastor di paroki, pastor di paroki dan sebagainya. Ya. Kita lebih kerjasama gitu. Dan dari anak-anak lalu dewasa, ada juga saudara-saudari kita yang difabel dan juga ada transpuan juga ya. Karena sebagai manusia kan mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan juga ya. Di wilayah KAJ daerah mana Romo yang dilayani oleh LDD? Kebanyakan ya? Kebanyakan di kantong-kantong kemiskinan sih, misalnya. Nama daerahnya di KAJ? Jakarta Utara itu daerah mulai dari Muara Angke sampai Cilincing sampai Bekasi Utara ya. Muara Angke, Cilincing sampai Bekasi pantai, garis pantai. Garis pantai ya? Itu daerah-daerah yang miskin. Ya? Tapi Jakarta Timur juga ada, misalnya di Pondok Kelapa. TPU Pondok Kelapa. Oh, TPU Pondok Kelapa. Di sana ada komunitas pemulung, lalu di Jakarta. Oh, itu dilayani LDD juga. Dilayani LDD, lalu di Jakarta Barat di bawah jalan flyover itu ya. Itu kan juga ada masyarakat yang tinggal di sana kita layani. Tapi juga ada yang di ujung di perbatasan Kuskupan Bogor atau perbatasan Tangerang yang paling ujung, parokinya Romo Felix gitu ya. Citra Raya tapi bagian ujung lagi. Perbatasan planet Mars. Ya. Itu yang, saking jauhnya ya. Jadi benar-benar perbatasan. Itu yang Cikuya, yang batiknya sekarang saya pakai. Jadi saya nggak pakai batik polar karena ini saya pakai batik yang kita layani ya. Boleh pesan kali Romo ya nanti. Pasti ini juga promosi. Bentuk pelayanannya apa Romo yang tadi dari Cilincing, Muara Angke ya, sampai Bekasi Utara, lalu sampai Citra Raya, Pondok Kelapa, dan itu Pondok Kelapa. Bener ya Pondok Kelapa ya? Itu bentuk pelayanannya apa Romo? Bentuk pelayanannya mulai dari pendidikan ya, kita fokusnya pada pendidikan dasar. Jadi diharapkan yang kita layani itu bisa lulus sampai pendidikan dasar formal gitu ya. Sampai jadi SMP, SMA. SMA ya. SLTA ya. Kelihatan kan dari generasi mana SLTA. Ya tingkat atas ya. Yang wajib belajar itu ya. SMA lah ya. SMA. Jadi yang kita layani kita harapkan bisa lulus lah minimal SMA atau SMK gitu ya. Oke. Jadi kalau kita tidak mendirikan sekolah, kita hanya punya PAUD itu yang untuk pendidikan anak-anak dasar. Karena keprihatinan kita di daerah-daerah pantai itu kan banyak ada resiko anak-anak dieksploitasi ya, entah itu diajak kerja, diajak ke jalan dan sebagainya. Lalu itu kita ada PAUD dan kelompok belajar. Tapi yang lain misalnya SMP atau SMA atau SMK itu kalau misalnya mereka memerlukan biaya macam itu kita bantu. Jadi targetnya. Jadi memang LDD itu memang membantu dengan sharing keahlian juga, tapi juga menyalurkan dana ya juga ya. Kita melayani. Dan pendidikan lalu pengembangan sosial ekonomi ya. Karena kan banyak masyarakat miskin itu juga yang nggak punya pekerjaan. Pemberdayaan ekonomi. Jadi apa Romo contohnya Romo yang kita ada kelompok-kelompok, misalnya ini kelompok batik. Ini mereka kerajinan batik, batik tulis, batik ekoprint, itu kita coba berdayakan. Dan juga ada kuliner ya. Wah, itu sekarang ini yang musimnya kuliner itu dia. Banyak ya. Ada pelatihan-pelatihan di sana. Tapi yang teman-teman disabilitas juga kita fasilitasi dengan pelatihan-pelatihan supaya mereka nanti bisa juga untuk bekerja atau bisa bekerja secara mandiri gitu ya, misalnya usaha kecil atau apa. Dibekali ya dengan kerajinan ya. Gitu ya. Yang belum bisa diajari, yang sudah bisa semakin ditingkatkan. Betul. Gitu kira-kira. Kadang-kala kan ada kebutuhan untuk modal, tetapi juga ada kebutuhan untuk soal pengelolaan keuangan dan sebagainya, itu juga kita layani juga. Berarti LDD ini
perlu kerjasama dari banyak sekali pihak ya, karena kan ya nggak mungkin Romo sendiri dong yang ngajarin. Betul, karena kami orang LDD kan juga sangat terbatas. Iya. Jadi itu pemberdayaan ekonomi, lalu kita ada juga yang namanya advokasi, tapi dalam arti bukan litigasi ya, non litigasi, lebih perlindungan sebetulnya. Perlindungan hukum supaya perlindungan supaya orang-orang yang kita layani itu tidak mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Wah, luar biasa nih. Lalu ada kebencanaan dan juga, ada juga Romo? Mitigasi ya. Bencana mitigasi berarti pencegahan. Pencegahan dan juga kalau ada bencana dan perlu bantuan darurat ya kita juga support itu. Jadi mitigasi itu kita ada pendidikan pengurangan risiko bencana, baik itu untuk sekolah-sekolah maupun untuk masyarakat. Maka kami bekerja sama dengan banyak pihak. Terima kasih kepada para donor, tetapi juga para fasilitator yang bekerja sama dengan LDD ya. Dampaknya luar biasa. Karena kami tangannya hanya 2. Jadi kami butuh tangan 1000, tapi kami hanya punya tangan 2. Kalau kaki 1000 beda lagi. Kalau kaki 1000 itu jangan di sini. Tapi LDD masih membuka sampai sekarang. Maksudnya kalau ada orang yang memang kayaknya setelah nonton ini, lihat ini di YouTube terus, kayaknya aku punya keahlian, pengen berbagi. Sangat welcome Romo, sangat welcome, sangat terbuka. Jadi kami sangat mengharapkan itu. Ya. Setiap kemampuan bisa kami lipat gandakan ya. Dari 2 roti 5 ikan itu ya. Betul. 2 ikan apa 5 roti? 2 ikan ya. Romo harus baca kitab suci. ngetes. Ya jadi yang terbatas justru jadi berlipat ganda ya. Betul, makanya mungkin nanti kalau Anda yang nonton ini, wah kayaknya saya ini punya keahlian di bidang masak-memasak. Itu pengen ngajarin orang masak gitu misalnya. Betul. Bikin apa ikan teri yang kacang yang enak gitu, siapa tahu bisa dijual. Wah, siapa tahu. Nah, itu mungkin bisa langsung datang aja rumahnya. Iya. Bisa hubungi kami. Karena kami selama ini untuk kursus-kursus kuliner kan juga dengan chef-chef profesional. Wah, itu dia. Dan menjahit gitu kali Romo juga ya. Termasuk menjahit, termasuk misalnya kursus-kursus ngetik dan sebagainya untuk teman-teman disabilitas. HP berbicara, komputer berbicara, macam itu kita juga. Berbicara itu keren juga tuh sekarang. Saya pernah lihat tuh ya kemarin sama teman-teman dari Letitia ya, mereka bisa begini gitu, ngetik-ngetik satu-satu. Betul. Yang saya nggak pikir tuh nih, saya tanya kan satu, rumahnya di mana Mas? Rumah saya di Cikarang. Sampai sini diantar siapa? Enggak Romo, saya naik bis sendiri. Lah gimana ini? Jadi itu binaan LDD ya? Itu termasuk kami mencoba memfasilitasi mereka bagaimana bisa mengakses pelayanan-pelayanan publik ya. Kami juga ada orientasi ke halte-halte, ke stasiun dan sebagainya untuk melatih mereka supaya familiar dengan pelayanan publik. Iya, saya sempat kepikiran kemarin ini kalau keneknya jujur sih bagus, coba kalau keneknya iseng gitu ya kayak saya ya tiba-tiba. Gambir Mas, gambir. Iya gambir, padahal dia ke Bekasi misalnya gitu, padahal diisengin gitu. Tapi yang sering tidak kita duga, insting mereka itu lebih tajam daripada sekurang-kurangnya daripada saya. Rasanya malah lebih ini, indera-indera yang lain malah indera yang lain itu lebih sensitif daripada kita pada umumnya lah. Oh gitu ya. Sehingga mereka luar biasa sebenarnya. Waduh, ini banyak sekali sebenarnya yang mau digali-gali betul ini tentang LDD, tapi nanti karena episode kita masih panjang sekali, saya kira itu ya sebagai pengantar tentang LDD, Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta. Nah, tahun ini ternyata sudah 63 tahun ya, bahkan lebih tua dari umur saya ya. Jadi sudah cukup tua ini 63 tahun ya kan. Biasa kalau ulang tahun pasti ada perayaan-perayaan Romo itu. Udah ada rencana Romo mau bikin apa? Pasti biasanya nih kalau di lembaga-lembaga kuskupan pasti ngundang uskup ya kan, Bapak Uskup untuk paling minimal misa syukur lah. Udah ketemu Romo Bapak Uskup. Ya awalnya memang kami itu merencanakan ulang tahun sederhana. Kita merayakan syukur dengan mengundang Bapak Uskup, memohon Bapak Uskup untuk misa syukur sama beberapa romo, dan kami ingin juga tahun ini tahun kepedulian lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin ya. Lalu juga
tahun harapan ya. Iya betul, Kita Jubileum, betul. Bagaimana mau merangkai dua kata itu, lalu kita mau mengucap syukur, tetapi mengucap syukurnya tidak egois orang LDD per se yang berkarya di LDD, tapi ini adalah ulang tahun bersama. Artinya dengan saudara-saudari kita yang kita layani. Ini adalah media untuk kita merayakan bersama. Karena yang melayani itu bukan hanya orang LDD, tetapi banyak pihak, banyak pihak. Sukarelawan semua itu. Sukarelawan, lalu yang masyarakat yang kita layani itu adalah berperan serta aktif. Kemudian kami menghadap Bapak Uskup untuk minta petunjuk ya, tapi juga dukungan. Tapi Bapak Uskup tidak suka dengan petunjuk. Bapak Uskup kan sangat humble ya. Lalu beliau pokoknya saya ikut saja Romo. Tetapi ketika kami memaparkan itu, lalu betul Bapak Uskup itu kan sangat sangat inspiratif. Romo, apakah tidak lebih baik ini karena kan temanya itu inklusif gitu ya. Kita jangan eksklusif. Lebih letterleknya begitulah. Kita lebih inklusif, karena ini yang kita layani juga masyarakat umum, semua orang. Kita ajak saudara-saudari kita atau tokoh-tokoh agama untuk kita bersyukur bersama. Dan tidak usah ada misa. Karena teman-teman yang kita layani yang datang merayakan itu kan mayoritas itu bukan Katolik juga. Bukan Katolik, nanti jadinya nonton misa kan. Nonton misa. Itu jadi kami, waduh, ini luar biasa inspirasi Bapak Uskup, dan ini sangat sesuai dengan tahun kepedulian lebih itu ya, dan juga tahun harapan. Lalu yang kami ingat itu adalah, ya ini mungkin hal kecil, tapi bisa menyalakan lilin-lilin kecil harapan di tengah-tengah situasi tantangan sekarang yang tantangan ketidakpedulian itu ya. Ketidakpastian, ketidakpedulian. Bagaimana kita bisa menyalakan, meskipun itu lilin kecil, tapi bisa memberikan sinar bagi kita semua. Dan yang menjadi sinar bukan LDD, bukan keuskupan, tapi masyarakat yang kita layani. Maka konteksnya adalah kita memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat yang kita layani untuk bukan promosi kasihanilah aku, tapi aku punya sesuatu yang bisa kita dibagikan kepada publik, dan mari kita bersama-sama untuk menjadi gerakan bersama, inklusif dan tidak menjual belas kasihan itu ya. Pada akhirnya berziarah bersama dalam penuh harapan. Wah. Luar biasa. Keren kan? Iyalah. Luar biasa. Romo sangat inspiratif. Calon uskup. Calon aja ya, terus nggak apa-apa kalau calon. Jadi saya tangkap itu LDD itu sebetulnya cuma pengen di sini, tapi ternyata Bapak Kardinal langsung ngajak. Betul, lebih luas dan ya. Lebih inklusif. Tadinya cuma segini, tapi Bapak Uskup mintanya. Wah, luar biasa. Tapi memang Bapak Uskup kan memang dikenal dengan relasinya juga yang terbuka ya dengan teman-teman kita yang sebangsa dan setanah air, bebas menembus batas agama, suku dan juga golongannya. Kalau gitu nanti akhirnya setelah diinspirasikan oleh Bapak Kardinal, disuruh dengan inspirasi kayak tadi, akhirnya LDD merancang apa itu, Romo? Rancangannya menjadi lebih luas ya. Tadinya yang kita bayangkan undangan termasuk itu lebih internal, tapi kita harus membuat secara inklusif, lebih luas dan juga representatif. Maka lalu yang kita pilih adalah museum ya, museum nasional atau sebetulnya tempat-tempat lain, tempat publik lain. Tempat publik ya. Sehingga semuanya merasa welcome, merasa nyaman, siapapun bisa dan Bapak Uskup juga nggak mau tampil sebagai tanda kutip sebagai uskup, kita setara. Iya. Maka mengajak juga tokoh-tokoh agama dan kepercayaan lain nanti, dan kami sangat mengharapkan untuk keterlibatan itu ya. Ada nama ininya, Romo, nama acaranya ini. Heart of Compassion. Oh, Heart of Compassion. Yeah. Hati yang berbela rasa. Oh, bukan belas kasih ya?
Belas kasih ya bisa juga, tapi itu belas kasih itu Nah, kadang-kala asosiasinya. Nah, itu dia. beda. Ini yang mau saya saya dari tadi, bukan dari tadi, dari semalam malah sebelum nih tag ini ya. Kenapa munculnya itu hati yang berbela rasa? Karena kan bela rasa itu maksudnya orang lebih familiar ya, lebih kenal itu adalah misalnya kayak kata peduli, belas kasih, atau ya belas kasih kasihan gitu kan, atau apa ya, tenggang rasa, atau apa lagi, pokoknya yang kata-kata mirip tapi kok kayaknya ini ada kata baru yang mungkin bagi sebagian besar umat Keuskupan Agung Jakarta mungkin pernah dengar, atau mungkin ada yang nggak pernah dengar sama sekali, ini kata apa gitu ya, bela rasa. Ini hati yang berbela rasa. Itu tiba-tiba muncul begitu, dari mana tuh Romo tuh? Ya memang bela rasa kadang-kala orang menggunakan istilah belas kasih, kepedulian, tetapi itu sebetulnya tidak setara ya. Kalau peduli itu kan saya lebih daripada yang saya Dibantu. peduliin. Saya peduli pada Romo karena saya lebih bisa, mampu. lebih di atas mampu, lah intinya. ya, lebih di atas. Sementara kalau bila rasa itu kan bila rasa ingin merasakan dari pihak yang teman kita lah. Bila sungkawa, saya mau ikut bersama-sama dengan teman saya yang sedang sungkawa. Kalau bela diri? Kalau bela diri itu lain, itu defensif ya. Tapi bila rasa ini saya mau melihat dari perspektifmu, mau bersama dengan kamu, berada bersama dengan kamu. Ini yang Bapak Kardinal, Bapak Uskup sering menekankan kata-kata jangan mereka, tetapi saudara-saudari kita. Saya berada bersama saudara-saudari. Kita saudara. Rasaku, rasamu. Rasaku. Betul. Itu. Manis, asem, asin, rame rasanya. Ya, bela rasa. Oh, berarti itu artinya ya lebih menyadari bahwa kita sama, kita bersaudara. Apa yang kau rasakan, bersama. Aku rasakan. Betul. Ayo kita selesaikan sama-sama. Betul. Ayo kita berjalan bersama-sama. Betul. Dalam sekali maknanya. Ya. Jadi nanti temanya adalah awalnya hati yang berbila rasa, lalu ada tambahan hati yang berbila rasa dan harapan dan berpengharapan. Hati yang berbela rasa dan berpengharapan. Berat sekali ya ini ya. Tapi konkret Romo. Konkret, jadi ya? Kita mengalami itu. Jadi dengan teman-teman yang misalnya pelayanan kita itu kan yang menjadi fasilitator itu masyarakat yang ada di sana. Jadi dengan berbila rasa itu mereka kontribusi banyak. Wah, berarti ini saya membayangkan ini nanti pada saat acara itu ini menjadi sebuah perayaan bela rasa. Betul, perayaan bela rasa kita bersama. Jadi sebagai satu bangsa, satu negara, sama-sama satu saudara, satu warga, saudara. Satu umat manusia yang memang mau berbela rasa satu sama lain. Betul, dan itu berkumpul semua untuk merayakan itu. Jadi kita semua saudara ya. Bukan seperti sekarang yang kita semua dengan tarif semua import, dihargai. Itu semuanya ingin sendiri-sendiri. Nah, kita mau mewartakan itulah. Wah, ini keren ini. Dan ini bukan LDD yang mewartakan, tapi orang-orang yang bekerja sama dengan LDD, termasuk warga yang kita layani. Sebetulnya warga yang kita layani itu juga tidak tepat-tepat juga ya, karena kadang-kala kita juga dilayani mereka dengan kemampuan mereka. Jadi kami yang melayani gitulah. Oke. Ya. Berarti kalau saya simpulkan dengan demikian, LDD merancang sebuah acara yang bertemakan hati yang berbela rasa dan berpengharapan. Itu di Museum Nasional rencana. Di Museum Nasional. Tanggal berapa? Kapan? Nah, itu. Tanggal 3 Mei. 3 Mei 2025 ini ya. 3 Mei. 3 Mei ya, 3 Mei 2025. Jadi jangan lupa datang ke Museum Nasional ya. Semua diundang, Romo ya. Semua diundang. Ini perayaan bersama. Ini perayaan bersama. 2025 dari jam berapa, Romo? Itu seharian apa gimana, Romo? Seharian kita mulai jam persiapan dan sebagainya jam 9 sampai nanti malam jam 7 ya. Jam 9 sampai jam
7 malam. Wah, ngalah-ngalahin. Ada macam-macam acara di sana ya. Ya nanti kita, Romo, nanti saya undang satu lagi temennya boleh ya buat siap, menjelasin jelasin tentang acara teknis detailnya dan sebagainya. Oke gitu ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, nah ini Romo Yadi udah menceritakan banyak tentang LDD, tentang gerakan-gerakannya, pelayanan-pelayanannya, siapa saja yang terlibat. Yang jelas kita yakin dan percaya ini bukan karya LDD seorang, juga bukan karya Kuskupan sendiri, tapi ini benar-benar penyelenggaraan Tuhan yang hadir lewat panggilan banyak orang yang mau ikut terlibat, termasuk Anda juga ya, yang nonton ini. Tuhan mau mengetuk nih hati Anda nih ya. Siapa tahu Anda tergerak hatinya untuk ikut terlibat juga. Di Museum Nasional ya, tanggal 3 Mei 2025 start jam 9 sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Nah, itu ya. Jadi catat tanggalnya dan waktunya. Kalau Anda kosong, harus dikosongin ya. Jangan kosong. Dikosongin, silakan datang, kita berpesta bersama, merayakan bersama, bela rasa kita satu sama lain sebagai saudara. Terima kasih Romo Suyadi atas kehadirannya, atas informasinya. Nanti kita bersama-sama di Museum Nasional ya. Ya, kolaborasi Komsos nanti pasti kita akan gaungkan sama-sama supaya semakin banyak orang tahu dan bisa tergerak hatinya untuk itu. Terima kasih Romo Yadi. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kasih untuk semuanya. Ya, kita akhiri dulu ya episode hari ini. Kita akan lanjutkan dengan satu lagi narasumber yang akan menceritakan kepada kita segala persiapan teknis tanggal 3 Mei itu mau ngapain aja sih sebenarnya. Ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Salam semuanya.